Ketika sebuah instansi hukum belum mampu menegakkan keadilan buat semua kalangan, terkhusus pada kalangan atas atau abdi negara, maka akan ada segelintir orang yang mengambil tindakan dengan caranya sendiri, dan film pun dimulai. Satuan polisi berhasil menjebak seorang pengendara mobil menggunakan ranjau ban yang diduga melakukan tindakan kriminal, sampai mobilnya oleng hingga menabrak barikade yang sudah dibuat. Pengendara itu kita sebut saja sebagai Mike. Mike keluar dari dalam mobil lalu berlari menaiki sebuah gedung yang masih dalam proses pembangunan. Sesampainya di rooftop, dia mencari sebuah logo X dan menemukan sebuah alat seperti detonator. Di saat yang sama, personil polisi juga sudah sampai di sana dan langsung menodongnya dengan piscok alias pistol kocok. Mike hanya bisa mengangkat tangan sembari menjelaskan bahwa ternyata dia sedang memainkan sebuah permainan kematian karena terpaksa. Dalam permainan itu, dia harus menemukan alat yang saat ini dipegang di tangannya, lalu bertemu dengan seorang detektif kepolisian bernama Halloran dalam waktu 17 menit lagi. Atau jika tidak, akan ada banyak orang yang akan mati. On the ground, drop it. 5 people are gonna die. Tak lama datang detektif Valorant yang langsung menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian Mike menjawab bahwa dirinya dipaksa mengikuti permainan laknat dan sekarang harus memencet tombol yang ada di detonator supaya selamat. Namun Valorant mencegahnya dengan menodong pistol karena mengira detonator itu akan mengaktifkan sebuah bom. Tapi dia tidak peduli lalu memencetnya hingga berakhir ditembak dengan cukup brutal. Di waktu yang sama di tempat berbeda, hitung mundur telah dimulai dan inilah setelah hitung mundur habis, ada 5 orang terbangun dalam posisi terikat rantai dengan kepala ditutupi ember besi. Mereka semua terlihat sangat panik kecuali satu orang yang masih tidak sadarkan diri. Namun tiba-tiba terdengar suara pria tua dalang dari peristiwa ini, yaitu John Kramer. John mengungkapkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki masa lalu kelam karena pernah berbohong. Masalahnya kebohongan mereka merugikan buat orang lain. Untuk selamat dari permainan ini, mereka harus berkata sejujur-jujurnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jika sudah, harus ada sedikit darah yang harus dikorbankan. Kedua syarat itu harus dipenuhi apabila ingin selamat dari baling-baling besi seperti gerinda yang mulai berputar dan menarik mereka. Tentu semua orang sangat panik karena nyawanya dalam bahaya. Masing-masing berusaha menahan tarikan rantai sekuat tenaga. Namun apa daya, tarikan mesin jauh lebih kuat. Seorang wanita kita sebut saja sebagai Angel memberanikan diri buat melukai sedikit tangannya ke baling-baling. Siapa sangka bahwa cara itu berhasil memberhentikan mesin penarik dan melepaskan ember yang ada di kepalanya. Angel langsung memberitahu yang lain buat melakukan hal yang sama karena itu adalah hal yang diinginkan oleh John Kramer. Satu persatu mencobanya dan akhirnya berhasil selamat dari permainan pertama yang sangat mengerikan. Namun tidak dengan pria ini yang baru saja dibangunkan, tapi harus kembali turu untuk selama-lamanya. Kini hanya tersisa 4 orang yang berhasil selamat, yaitu Angel, Alex, Marco, dan juga Jen. Sekarang mereka berada di dalam sebuah ruangan baru tanpa mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua orang saling ribut satu sama lain karena belum menyadari alasan mereka ada di sana. Namun Angel teringat dengan perkataan John Kramer di awal permainan, bahwa mereka harus membersihkan diri dari dosa-dosa dengan berkata jujur perihal kesalahan berat di masa lalu. Tapi tidak ada satupun yang mau jujur karena merasa malu. Di sisi lain, warga di tengah kota dibuat sangat heboh, karena ternyata pria yang mati pertama, korban dari Jigsaw, digantung di bawah jembatan dalam keadaan wajah yang masih ditutupi oleh ember. Peristiwa tersebut langsung ditangani oleh detektif Valorant bersama tim forensik yang sudah membawanya untuk diperiksa. Saat ember dibuka, kondisi korban sangatlah luar biasa mengerikan karena wajahnya sudah hancur berantakan seperti dihantam oleh benda berat. Ditemukan jejak logo yang biasa ditinggal oleh Jigsaw. Namun mereka tidak percaya karena John Kramer sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Berdasarkan flashdisk yang ditemukan di tubuh korban, Jigsaw mengaku bahwa permainan kematian telah dimulai kembali. Dan ada 4 orang tersisa yang masih berjuang untuk hidup. Dia menyuruh pihak aparat untuk fokus saja mengadili orang-orang bersalah. Sedangkan 4 orang tersisa akan diadili dengan caranya sendiri. They will not stop, but I will take care of the next.
Empat orang tersebut dibuat sangat kaget setelah kedatangan boneka Jigsaw yang terlihat sangat menyeramkan. Yang membuat lebih creepy lagi adalah ketika mengeluarkan suara ketawa dengan diikuti rantai yang kembali menarik mereka. Tentu situasi tersebut sangat mengerikan, hingga Marco akhirnya berkata jujur bahwa dirinya pernah menjual motor ke seorang anak yang belum memiliki SIM, dan anak itu berakhir meninggal. Kini giliran Angel yang berkata jujur bahwa dia pernah keguguran bayi pertama, yang membuat hubungan keluarganya hancur tanpa berusaha untuk memperbaiki. Namun pengakuan mereka tidak membuat mesin rantai berhenti, sampai akhirnya Marco melihat ada sebuah radio di boneka Jigsaw, lalu diambilnya. Seketika itu pula mesin rantai berhenti, kemudian keluar 3 suntikan yang bertuliskan kode-kode angka. Kata Jigsaw, kode tersebut merujuk pada suatu waktu yang berhubungan dengan salah satu pemain. Pemain ini pernah melakukan tindak kejahatan yang mengakibatkan nyawa seseorang meninggal. Pelakunya ternyata adalah Jen. Jen mencuri sebuah tas, namun di dalamnya ada sebuah obat dan alat bantu pernapasan buat penderita asma, di mana korbannya meninggal karena kehabisan nafas ketika mengejarnya. Pemain lain meminta agar memilih salah satu suntikan yang berisi obat penawar, karena ternyata Jen telah disuntikan sebuah racun, dan hanya ada satu penawar, sedangkan sisanya berisi zat kimia berbahaya. Akan tetapi Jen menolak mentah-mentah karena kalau salah memilih dia akan mati. Sampai akhirnya terjadi keributan di antara mereka. Di saat yang sama permainan kembali dimulai dan mereka langsung tertarik oleh rantai. Semua pemain hampir kehabisan nafas karena tergantung rantai, dan Alex berusaha menyuntikkan Jen dengan suntikan tersebut. Namun yang mengerikan adalah semuanya disuntikan di leher. Seketika itu pula rantai yang mengikat mereka langsung terlepas. Tapi Jen harus meninggoy dengan cara yang mengenaskan. Angel sangat murka kepada Alex yang telah membunuh Jen demi kepentingan pribadi. Namun Alex menyangkal bahwa ini demi keselamatan mereka karena baru saja hampir mati tergantung. Situasi langsung ditenangkan oleh Marco sebab permainan belum selesai. Mereka mencari petunjuk perihal kode-kode disuntikan. Kemudian Alex melihat ada brankas yang mungkin saja bisa dibuka dengan kode tersebut. Di sisi lain, Halloran bersama timnya termasuk tim forensik menemukan sebuah fakta baru, yaitu perihal suara rekaman yang ternyata 100% mirip suara John Kramer. Padahal John sendiri telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Perihal mayat itu, ditemukan sebuah serbuk besi karat yang tertinggal di beberapa luka di bagian tubuh. Ternyata kode-kode yang ditemukan bisa membuka sebuah brankas yang berisi ruangan permainan baru. Di sini Alex berkata jujur perihal kejahatannya, dari menjual obat-obatan terlarang hingga perselingkuhan. Jadi sudah jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang merugikan orang lain juga. Tak lama ada suatu pintu yang mengharuskan mereka untuk membukanya. Namun Alex malah ingin membuka pintu lain yang jelas-jelas sudah ada tulisan dilarang. Dia berpikir bahwa pintu itu adalah pintu yang aman, sedangkan yang lain adalah jebakan. Meski sudah dicegah, Alex tetap akan membukanya. Lalu inilah yang terjadi. Kakinya terkena sebuah trap atau jebakan yang memang sudah dibuat oleh Jigsaw. Alex merintih kesakitan karena kakinya terlilit oleh kawat besi yang menarik satu sama lain. Dia meminta tolong supaya dibantu karena jeratannya semakin kuat. Angel hanya bisa melihat bahwa jebakan tersebut akan semakin keras jikalau menerima getaran yang kuat. Sedangkan Marco berusaha mengambil sebuah kaset yang pasti ada petunjuk perihal caranya lepas. Naasnya dia sempat gagal karena alat yang digunakannya menyenggol perangkap itu, yang membuat Alex berteriak histeris sebab jeratannya semakin mengancam. Alex memohon agar kaset itu cepat diambil sembari menyinggung soal dirinya yang sudah menyelamatkan Marco dan Angel di awal permainan gantung leher. Marco pun mau tak mau melakukannya lagi meski kali ini menggunakan tangan kosong. Jikalau gagal lagi, ada kemungkinan tangannya akan ikut terjerat dan tiba-tiba... Oh, God. Oh, good. Untungnya Marco berhasil mengambil kaset tersebut tanpa luka sedikit pun. Ketika diputar menggunakan radio mini, ada suara Jigsaw yang memberi peringatan bahwa di dalam permainan ini tidak ada jalan keluar dan harus mengikuti instruksi yang diberikan. Alex adalah contoh kecil orang yang ingin mengambil jalan pintas. Ada sebuah cara yang bisa digunakan untuk membebaskan kakinya, yaitu dengan menarik tuas tersembunyi.
Di sisi lain, tim forensik kembali menemukan sebuah petunjuk, yaitu prial virus yang menempel di tubuh korban, di mana virus itu diakibatkan oleh sebuah peternakan hewan. Jadi pencarian lokasi permainan Jigsaw semakin mengerucut. Tak lama mereka mendapatkan kabar bahwa ada korban lagi yang ditemukan, yaitu Jen yang sudah terkapar di jalanan. Dia langsung dibawa ke markas buat dianalisis lebih lanjut. Tim forensik bernama Logan menemukan sebuah cairan asam yang disuntikan dari leher dan menghancurkan beberapa organ dalam, di mana temuannya itu memang benar sesuai dengan permainan yang dilakukan Jigsaw. Hydrofluoric acid. All the way to the heart where it's singed. Angel dan Marco mencari Tuas sampai masuk ke dalam pintu yang ternyata hanya berisi ruangan kecil. Sedangkan Alex menunggu di luar karena memang tidak ada yang bisa dilakukannya. Marco berusaha menggapai sebuah remote yang tergantung di langit-langit dan baru berhasil ketika dibantu oleh Angel dengan cara digendong. Ketika remote dipencet, tiba-tiba saja muncul rekaman boneka Jigsaw di TV yang mengingatkan tentang kejahatan mereka di masa lalu yang merugikan orang lain. Di saat yang sama, tiba-tiba saja pintu ruangan terkunci rapat-rapat. Kemudian Jigsaw menjelaskan bahwa satu-satunya cara keluar dari ruangan tersebut adalah dengan menarik tuas yang berada tepat di bawah kaki Alex. Tapi tiba-tiba keluar banyak sekali gandum dari atas yang akan mengubur mereka hidup-hidup, di mana Angel dan Marco langsung berteriak histeris meminta pertolongan Alex supaya mau menarik tuas yang ada di dekat kakinya yang terjerat. Hey man, we're gonna get buried alive! Sementara itu, detektif Valorant ternyata mencurigai salah satu dokter forensik, yaitu asisten Logan bernama Eleanor. Eleanor adalah salah satu orang yang sering dan menjadi pengunjung tetap dari sebuah website yang ternyata dibuat untuk Jigsaw. Namun Logan nampak tidak percaya karena sudah mengenal Eleanor cukup lama, dan selama ini pula tidak ada hal yang mencurigakan sama sekali. Tak lama mereka mendapatkan kabar dari laboratorium bahwa hasil lab telah keluar. Diketahui bahwa ternyata kuku dan darah yang ditemukan oleh korban sama persis dengan milik John Kramer yang mereka temukan 10 tahun yang lalu, sehingga kesimpulan sementara bahwa John Kramer masih hidup, meski sebenarnya mereka tidak 100% percaya. Kembali ke Angel dan Marco yang masih berusaha keras meminta pertolongan karena tubuhnya yang akan dikubur hidup-hidup. Namun yang lebih mengerikannya lagi adalah jatuhnya benda-benda tajam dari atas, dari mulai garpu rumput hingga pecahan kaca. Marco adalah korban pertama yang terkena pisau di bagian pundak. Tak lama Angel juga terkena serpihan kaca. Mereka berdua berteriak semakin histeris. Sementara itu Alex berusaha menarik tuas meski melawan rasa sakit di kakinya. Dengan sekuat tenaga dia akhirnya berhasil, namun ada hal mengerikan yang terjadi. Ya, Angel dan Marco memang berhasil selamat, tapi Alex harus mengorbankan kakinya yang terpotong oleh tajamnya kawat. Di sisi lain, Logan menemui Eleanor di sebuah warkop cabang internasional untuk memberitahu perihal kecurigaan detektif Valorant kepadanya yang menjadi bagian dari Jigsaw. Namun, Eleanor sudah mengetahui hal tersebut dan berterima kasih sebab Logan tidak memihak pada detektif kepolisian. Sebagai rasa terima kasih, dia mengajak Logan pergi ke suatu tempat, yaitu Oyo. Ya, bukan dong. Melainkan ke sebuah tempat rahasia, yaitu sebuah gudang terbengkalai yang berisi banyak sekali alat permainan yang sama seperti permainan yang dibuat oleh Jigsaw. Ya, di sini terungkap sebuah fakta bahwa ternyata Eleanor adalah salah satu penggemar sejati Jigsaw. Saking fanatiknya, dia membuat replika permainan dari website yang memang berisi penggemar John Kramer. Namun Logan tahu bahwa semua permainan itu belum pernah dicoba, karena tidak ada bercak darah setetes pun di semua alatnya. Akan tetapi, tanpa mereka sadari bahwa anak buah Valorant telah mengikuti dan merekam aktivitas mereka. Sementara itu, polisi yang menjaga korban Jigsaw di awal film yaitu Mike sedang ketiduran dan tidak menyadari bahwa ada seseorang yang berusaha menculik Mike dengan cara menyuntikkan cairan kimia ke dalam infus. Sedangkan Angel sedang membantu Alex menghentikan pendarahan karena kaki sebelah kanannya terpotong. Dia berteriak sangat histeris karena tidak kuat menahan rasa sakit.
Alex akhirnya pingsan karena kehabisan tenaga, sedangkan Marco berusaha mencari petunjuk selanjutnya perihal permainan ini. Dia menemukan sebuah radio di dalam mesin traktor tua bertuliskan nama dirinya. Namun tiba-tiba, kakinya terkena sebuah jebakan yang membuatnya langsung tergantung dengan kepala di bawah. Kemudian suara rekaman Jigsaw dari radio berputar, yang menjelaskan perihal kejahatan yang sebelumnya disampaikan oleh Marco sendiri. Tapi ternyata, motor yang dijual ke anak di bawah umur yang katanya baik-baik saja, nyatanya motor tersebut mengalami masalah pada bagian remnya yang blong. Ketika anak itu membawanya, dia tidak bisa mengendalikan hingga berujung kematian sebab ditabrak oleh sebuah truk. Dan plot twistnya adalah bahwa si korban ternyata adalah keponakan Jigsaw. Mendengar hal tersebut, Marco sangat merasa bersalah dan meminta maaf atas kejahatannya. Namun Jigsaw tidak menanggapi karena telah membuat permainan serupa, yaitu permainan kematian yang melibatkan mesin motor, di mana mesin motor itu sama persis dengan mesin motor yang dijual oleh Marco. Marco harus menekan tuas rem jikalau ingin selamat. Ketika permainan dimulai, Angel berusaha membantunya dengan cara memasukkan sebuah batang besi ke dalam sela-sela roda. Sedangkan Marco tangannya harus terpotong karena berusaha menekan tuas rem. Lalu yang terjadi... Angel gagal membantu karena batang besi yang diselipkan tidak mampu menahan putaran roda, sehingga Marco mau tak mau harus meninggoy karena semua tubuhnya dikuliti oleh mesin pemotong sangat tajam. Alex yang baru saja terbangun dari pingsannya langsung berteriak histeris karena melihat jasad Marco yang sangat mengerikan. Di lain sisi, Halloran sedang memarahi habis-habisan polisi yang telah lalai sehingga Mike berhasil diculik yang pastinya oleh Jigsaw. Namun tiba-tiba dia mendapatkan informasi dari rekannya yang sedang membongkar kuburan John Kramer bahwa peti mayat bukan berisi John Kramer, melainkan berisi Mike yang sudah meninggoy. Jadi untuk saat ini mereka menyimpulkan bahwa John Kramer, dalang dari Jigsaw, masih hidup. Halloran bersama rekannya, kita sebut saja sebagai James, langsung mendatangi gudang yang sebelumnya sudah direkam oleh James. Mereka ingin menangkap Logan dan Eleanor karena menduga keduanya pasti terlibat dengan Jigsaw. Namun di sana tidak ada siapa-siapa selain rancangan permainan seperti milik Jigsaw. Halloran mengecek ke sana kemari sampai akhirnya menemukan sebuah ruangan yang berisi banyak sekali gambar-gambar dan tiba-tiba... Ya, ada sebuah mayat tergantung dalam kondisi sangat mengenaskan. Dengan ada sebuah kertas pesan yang berisi bahwa pemain tinggal tersisa 2 orang lagi. Halloran dan James langsung berpencar buat mencari Logan dan Eleanor dengan harapan bahwa mereka tahu soal lokasi permainan ini. James mendatangi Logan buat menangkapnya pada saat itu juga. Namun Logan memberikan pembelaan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa soal Jigsaw. Dia yakin bahwa posisinya saat ini sedang dijebak oleh seseorang, dan seseorang itu adalah Halloran. Logan memiliki beberapa bukti asalkan diberikan kesempatan, di mana James mau mendengarkan karena penasaran juga. Logan langsung membawanya ke jasad Mike, karena ternyata Mike dengan Halloran memiliki sebuah kejanggalan. Pada saat insiden di awal film, hanya Halloran lah yang menembak ke bagian tubuh, sedangkan polisi lainnya menembak ke arah tangan buat menghentikan detonator. Artinya sedari awal Halloran ingin membunuh Mike namun gagal. Peluru yang bersarang di tubuhnya juga sesuai dengan pistol yang dimilikinya. Mendengar hal tersebut, James nampak percaya karena ternyata ada beberapa kasus yang melibatkan Halloran juga, tapi sampai saat ini belum ada bukti otentik buat membuktikannya. Singkat cerita, James akan menyelidiki Halloran, sedangkan Logan terbebas dari tuduhannya. Okay. I'll get Halloran. Ketika James sudah pergi, tiba-tiba saja datang Eleanor yang mendapatkan sebuah informasi sangat penting, yaitu perihal keberadaan lokasi permainan Jigsaw, yang ternyata berada di sebuah gudang milik istrinya John Kramer. Logan berencana untuk memberitahu detektif James, namun Eleanor membantahnya, karena kesempatan ini bisa digunakan untuk membersihkan nama mereka dari kecurigaan polisi sepenuhnya, jika mereka bisa menangkap Jigsaw. Namun tanpa disadari bahwa Halloran sedang membutuhkannya dari dalam mobil. Sementara itu, di TKP permainan, Angel sudah sangat muak dengan permainan Jigsaw sampai-sampai memutuskan buat melarikan diri. Dia menggunakan segala cara buat membuka pintu keluar menggunakan barang-barang yang ada. Namun, ketika berhasil keluar, tiba-tiba...
Ya, muncul sosok bertopeng Biba yang langsung menyuntikkan obat bius sampai tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, Angel sudah dalam keadaan kaki terikat dengan rantai besi. Kemudian sosok berkepala Biba menunjukkan jati diri di hadapannya dan juga Alex, yang ternyata adalah John Kramer yang masih hidup. John mengungkapkan fakta yang belum diucapkan oleh Alex, yaitu perihal masa lalunya yang sangat ceroboh hingga menewaskan kedua temannya. Pada saat itu, Alex bertingkah konyol dengan berdiri ketika mobil sedang melaju cepat. Kedua temannya berusaha menarik supaya duduk karena itu adalah tindakan berbahaya. Namun hal itu membuat si sopir tidak fokus hingga kecelakaan yang berujung kematian. Sedangkan Alex sendiri selamat. Ketika ditanya oleh aparat, dia berkata bohong bahwa insiden terjadi karena kelalaian temannya sendiri. Lalu John membeberkan dosa yang tidak diungkapkan oleh Angel, yaitu perihal kematian anaknya yang masih bayi. Ternyata yang membunuh sang bayi adalah ibunya sendiri, yaitu Angel. Kronologinya, pada saat itu hubungannya dengan sang suami sedang memburuk. Di suatu malam ketika Angel sedang benar-benar stres memikirkan hidup, tiba-tiba saja sang anak menangis dengan sangat keras yang membuatnya semakin stres. Entah kerasukan bojet dari mana, Angel membunuh anaknya sendiri. Dan yang menjadi kambing hitamnya adalah sang suami. Karena hal tersebut, si suami ditangkap dan mengalami depresi yang sangat hebat. Mirisnya, dia sampai bunuh diri karena tidak kuat menghadapi cobaan hidup. Di luar gedung, sudah ada Leonard dan Logan yang sudah sampai dan berniat masuk ke dalam buat menangkap John Kramer. Namun tanpa disadari bahwa Halloran sedang memantau mereka. Sedangkan di saat yang sama, James sudah sampai di rumah Halloran dan sedang menggeledah sisi rumah. Ditemukan sebuah bukti yang sangat mencengangkan, yaitu sebuah logo Jigsaw yang ditemukan di dalam sebuah kulkas. Sehingga James menyimpulkan bahwa Halloran terlibat dalam kasus ini dan menyuruh semua unit kepolisian buat menangkapnya. Sementara itu, John memberikan kesempatan kepada Angel dan Alex untuk hidup, asalkan mereka bisa menyelesaikan permainan terakhir. Anggap saja sebagai tebusan dosa atas tindakan mereka yang terbalik, yang harusnya bersikap benar tapi malah bertindak salah. John sudah menyiapkan satu buah senjata yang diisi oleh satu amunisi, sembari mengatakan bahwa peluru ini bisa saja menjadi kunci keselamatan buat mereka. Kemudian senjata itu diletakkan di tengah-tengah di antara kedua pemain, dan permainan dimulai setelah John menutup pintu ruangan. Use your key to freedom. Di saat yang sama, Eleanor dan Logan sedang mencari Jigsaw dengan menelusuri setiap ruangan yang ada. Namun tiba-tiba, Halloran muncul dari belakang sembari menodongkan pistol tepat ke arah kepala. Logan menyuruh temannya itu buat tenang dan menyerahkan diri saja. Eleanor pun langsung menurunkan pistol mengikuti instruksi yang diberikan. Di saat Halloran lengah, Logan mengambil kesempatan buat melakukan perlawanan. Tapi naasnya, dia dapat dilumpuhkan dengan mudah. Kemudian Halloran mengejar Eleanor yang menggunakan kesempatan tadi buat kabur. Di tengah situasi sangat genting antara hidup atau mati, Angel sudah tidak bisa berpikir jernih hingga memutuskan buat mengambil shotgun untuk membunuh Alex. Karena hanya ada satu peluru di dalamnya, dan salah satu dari mereka harus ada yang mati. Alex berusaha menenangkannya karena sebelumnya, John berkata bahwa peluru itu bisa saja menjadi penyelamat buat mereka. Namun Angel sudah gelap mata karena ingin memastikan bahwa dirinya lah yang masih hidup. Ketika shotgun itu ditembakkan, inilah yang terjadi. Ya, Angel meninggoy seketika karena senjatanya malah menembak ke arah sebaliknya. Dari selongsong peluru, keluar dua kunci gembok yang sudah hancur, efek dari tembakan. Nyatanya, kunci itu seharusnya bisa dipergunakan untuk membuka gembok yang mengikat kaki mereka. Kemudian kita diperlihatkan kilas balik ketika John memang sengaja memasukkan dua kunci tersebut ke dalam selongsong peluru. Jika Angel bisa berpikir secara logika baik-baik, mereka pasti selamat dari permainan terakhir ini. Sekarang Alex hanya bisa termenung dan menyesali segala kejahatannya dahulu. Di lain sisi, Halloran sedang mencari Eleanor ke sana kemari di TKP Jigsaw. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menyuntikkan obat bius hingga membuatnya pingsan seketika.
Ketika terbangun, Halloran sudah terpasung dalam keadaan berdiri dengan alat pembunuh di lehernya. Masalahnya, Logan juga ada di sana dalam kondisi yang sama pula, sehingga dia berpikir bahwa Logan bukanlah orang yang terlibat dengan John Kramer alias Jigsaw. Jadi dugaannya selama ini salah. Kemudian terdengar suara Jigsaw dari speaker yang ada di sana. Jigsaw mengatakan bahwa mereka adalah dua pemain terakhir yang akan mengikuti permainan ini. Permainannya bisa dibilang sangat mudah karena hanya perlu berkata jujur perihal kejahatan yang mereka sembunyikan. Jikalau berbohong, alat pembunuh yang ada di leher mereka akan mengeluarkan sebuah laser panas yang bisa memotong apapun. Permainan berlangsung hanya 60 detik setelah salah satu dari mereka ada yang memencet tombol yang ada di depan. Biadabnya, Halloran langsung memencet tombol milik Logan supaya waktunya habis dan dirinya bisa selamat. Otomatis, alat pembunuhnya langsung aktif dan mengeluarkan laser sangat panas yang bisa memotong apapun. Awalnya, Logan masih malu-malu buat mengungkapkan kelakuannya di masa lalu yang merugikan orang lain. Tapi ketika lasernya terus mendekati ke arah kepalanya, dia akhirnya berkata jujur bahwa dirinya pernah keliru dalam mencantumkan hasil lab milik pasien. Masalahnya, pasien itu adalah John Kramer yang memiliki penyakit berbahaya. Logan berteriak histeris sembari meminta maaf pada John atas kelalaiannya. Bukannya berhenti, alat itu malah langsung membunuhnya hingga mengeluarkan banyak sekali darah. Melihat Logan yang sudah mati, Halloran merasa bahwa dirinya yang memenangkan permainan ini. Namun Jigsaw berkata lain karena dia harus memainkan permainannya juga. Tentu Halloran terlihat sangat panik karena laser di lehernya mulai mendekati ke arah kepalanya. Dia langsung berkata jujur bahwa dirinya adalah polisi yang sangat bejat karena telah melakukan banyak kriminal seperti penyuapan, pemerkosaan, menjadikan orang lain sebagai kambing hitam, dan membunuh orang yang tidak bersalah. Semua itu diungkapkan dengan nada menggigil namun tidak terdengar menyesal sama sekali. Akan tetapi kejujuran itu menyelamatkannya dari kematian karena laser di lehernya langsung mati seketika. Tapi tiba-tiba ya, Logan yang dikiranya sudah meninggoy tiba-tiba saja sudah bangkit padahal jelas-jelas tadi mengeluarkan banyak sekali darah. Karena ternyata dalang dari semua permainan ini adalah Logan sendiri yang menjadi Jigsaw. Soal darah, dia menggunakan darah palsu yang disimpan di tabung kecil di sekitaran lehernya. Semua pengakuan yang dilontarkan oleh Halloran sudah direkam dan akan diberikan kepada orang pihak kepolisian supaya mereka menduga bahwa dalang dari Jigsaw bukanlah dirinya. Apalagi James telah berhasil dikibulin bahwa Halloran adalah dalang dari semua permainan ini. Eleanor yang berhasil meloloskan diri pasti akan di pihaknya. Semua rentetan peristiwa ini sudah dirancang bertahun-tahun untuk menegakkan keadilan. Namun ada satu fakta menarik, bahwa ternyata Logan adalah salah satu pemain yang berhasil selamat dari permainan Jigsaw dulu. Yang menyelamatkannya adalah si pembuatnya langsung, yaitu John Kramer. John merasa bahwa Logan tidak layak meninggoy karena cuma masalah kelalaian. Semenjak hari itu, John memberikan arti soal kehidupan yang harus dimanfaatkannya sebaik-baiknya. Yang jadi masalah adalah bahwa Logan menganggap bahwa John adalah idola. Makanya sekarang dia mengikuti jejak idolanya dengan melanjutkan permainan kematian demi menegakkan keadilan menurut pandangannya sendiri. Soal permainan yang dilakukan oleh Angel, Alex, Marco, dan Jen ternyata sudah terjadi 10 tahun yang lalu dan tidak ada satupun dari mereka yang berhasil selamat. Lagi pula, salah satu alasan Logan melanjutkan permainan ini adalah karena mendiang istrinya yang telah dibunuh oleh seseorang dan pelakunya adalah Mike yang ada di awal film. Namun Halloran malah meringankan hukumannya karena ternyata Mike adalah informannya. Karena itu jugalah Logan menggantikan sosok Jigsaw alias John Kramer yang memang sudah meninggal. Setelah mengatakan semua itu, Logan menyalakan kembali laser yang ada di leher Halloran sembari mengatakan kata-kata terakhir bahwa dirinya hanya mewakili orang-orang yang perlu mendapatkan keadilan. Bersama dengan hal tersebut, Halloran meninggoy dengan cara yang sangat mengenaskan dan film pun selesai.